Selamat siang ya. Ini review untuk Innova Reborn tipe G ya. Jadi Innova Reborn tipe G, fog lampnya rekomendasi GL3 ya. Apa itu GL3? Jadi bohlam 3 warna ya, H16 buat fog lamp. Ya, Innova Reborn tipe G. Jadi versi yang belum projector dan belum LED bawaan pabrik. Ya, jadi rekomendasi tipe G ini fog lampnya menggunakan GL3 ya, H16. Jadi ini bohlam adjustable ya. Satu, syarat bohlam bagus, watt dan luxnya gede. Kedua, harus stabil. Ketiga, adjustable. Keempat, bayangan gelap harus kecil. Kelima, serviceable, bohlam ini tidak bisa diservis. Keenam, tidak storing, bohlam ini tidak storing. 7, soal pendinginannya harus bagus ya. 1, watt dan luxnya gede, level wattnya dia di 30 watt, 3600 lux. Bisa putih, bisa kuning ya. Bisa putih kuning, bisa 3 warna. Jadi di sini ada chip putih dan ada chip kuning. Chip putih bisa taruh di bawah atau chip kuning bisa taruh di bawah, enak sekali, adjustable ya. Anda mau taruh chip kuningnya di bawah juga oke, mau taruh chip putihnya di bawah juga oke. Rekomendasi saya kuning, chip kuning taruh di bawah ya. Tapi nggak ada masalah, Anda mau kuning putih di bawah, Anda juga masang gampang, tinggal adjustable saja, putar ya. Makanya syarat bohlam bagus. 1, watt dan luxnya harus gede. Ini bohlam paling terang saat ini untuk versi 3 warna. Jadi video ini dibuat di 2021. Nanti sudah 2022, 2023, nanti Anda masih nonton video ini, nanti ada yang komentar begini, Pak, keterangan yang itu produk merek lain. Ya iya, ini tahunnya 2021 bro dibuatnya ya. Stabil, saya jamin stabil ya, tidak ngedrop. Ketiga, adjustable seperti tadi saya bicara, bisa kuning bisa putihnya dibulak-balik ya. Apa sih keuntungannya kalau kuning chipnya di bawah, putihnya di atas? Sinar kuning akan lebih jauh sorotannya dibandingkan sinar putihnya. Kalau putihnya yang di bawah chipnya, sinar sorotan putih akan lebih jauh dibandingkan kuningnya. Rekomendasi adalah chip kuning yang di bawah, tapi terserah, bebas. Keempat, serviceable. Ini bohlam tidak bisa diservis, rusak, buang. Semua bohlam-bohlam yang menggunakan chip CSP, chip PP semua rusak, buang. Bayangan gelap kecil, ya saya jamin bayangan gelap kecil. Bayangan gelap makin kecil makin bagus ya. Makin tidak gelap makin bagus. Ya. Makin kecil bayangan gelap makin bagus, makin tidak gelap juga makin bagus. Intinya adalah tidak boleh gelap. Karena kenapa? Karena kita butuh sinar tuh yang 360 derajat. Sedangkan sinar ke sini kan tidak ada chipnya, jadi ke sini bisa gelap, ke situ bisa gelap. Tapi harus bayangan gelapnya setipis mungkin dan tidak terlalu gelap. Ya, itu yang bagus. Syarat kelima adalah tidak storing ya. Jadi ini tidak mengganggu radio mobil Anda ya. Syarat ke-6 tidak storing, jadi ini tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu komponen listrik mobil Anda ya, jadi aman. Syarat ke-7 pendinginan, ini ada heatsinknya masih oke ya, jadi angin ini bisa keluar lewat sirip-sirip ini ya. Untuk di H16 atau di fog lamp nggak ada pengaruh, cuma kalau di H4 pengaruh, jadi kita tidak cerita soal itu ya. Jadi 3 warna ya. Bohlam ini 3 warna, bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Jadi bagaimana cara mengubah warnanya? Anda matikan. Jadi pertama kali nyala, misalnya Anda nyalakan switch lampunya warna putih. Anda mau ganti warna, bagaimana caranya? Anda matikan switch lampunya, tunggu 1-2 detik, nyalakan kembali ya. Jadi begini. Jadi saat ini nyala warna putih, Anda matikan, kecoel ya. Saat ini adalah warna putih, Anda matikan, Anda nyalakan lagi ya, dia akan putih kuning ya. Anda matikan, Anda nyalakan lagi, dia akan warna kuning ya, seperti itu. Jadi intinya adalah bisa berubah warna ya. Ya, cara mengganti warnanya adalah dengan mematikan, menyalakan saklar lampu mobil Anda ya. Dia mempunyai satu buah siklus ya, masing-masing mempunyai siklus. Ini bisa putih, kuning, kuning. Jadi putih, kuning, kuning. Putih, kuning, kuning. Jadi satu siklus seperti itu.
ya. Putih, putih, kuning, kuning. Jadi masing-masing LED mempunyai satu buah siklus. Nah, misalnya Anda sekarang nyala warna putih, Anda mau ganti warna, caranya bagaimana? Anda matikan saklar lampunya. 1-2 detik, nyalakan lagi. Misalnya, jika terjadi error, yang ini awalnya warna putih, dua-duanya warna putih, jika Anda matikan saklarnya, Anda nyalakan kembali, ini sudah berubah menjadi warna putih kuning, yang ini masih warna putih. Langkah selanjutnya adalah Anda bukan mematikan menyalakan lagi, tapi Anda harus mereset. Ya, mereset bagaimana caranya? Matikan, diamkan 1 menit, dia akan reset. Ya. Jadi bukannya dimatikan, nyalakan, matikan, nyalakan terus-terusan begitu, karena kalau begitu terus tidak bakal ketemu warnanya. Kenapa tidak bakal ketemu? Karena masing-masing mempunyai siklus sendiri-sendiri. Saya cerita begini adalah khusus untuk bohlam GL3 ini. Jangan disamakan dengan bohlam Pro 7, Automax, karena bohlam ini mempunyai memori, ya. Beda dengan produk lain. Produk lain kalau Anda reset percuma, nggak bakal bisa. Kalau memang dia dasarnya error. Tapi kalau bohlam ini dia mempunyai memori, Anda bisa reset. Makanya kenapa kita harus beritahu cara panduan pakainya, ya. Kalau terjadi error, Anda reset, matikan, tunggu 1 menit, 2 menit, nyalakan kembali. Normal. Ya, dia mempunyai memori. Memori itu berupa rangkaian LC, ada kapasitor, ada induktor. Jadi harus benar-benar discharge. Baru memorinya clear, reset gitu ya. Jadi intinya adalah cara pakai benar, aman, tidak error ya. Jangan disamakan dengan bohlam 3 warna atau bohlam berubah warna merek lain, karena Anda mau coba-coba reset nggak bakal bisa, karena tiap-tiap ini berbeda. Seperti Automax pun beda cara pakainya. Cara melakukan jika error ya. Pro 7 juga beda. Pro 7 tidak ada sistem-sistem reset karena dia tidak mempunyai memori. Bohlam ini ada memori ya, seperti itu. Jadi ini untuk fog lamp-nya untuk Toyota Innova Reborn ya. Fog lamp Toyota Innova Reborn. Nah, ini headlamp-nya karena ini tipe G. Nah, headlamp-nya adalah pakai H11. Saya rekomendasi tipe ini Cree XHP 50 second generation 30 watt ya, 3100 lux maksimum. Kalau bohlam fog lamp tadi memang 3600, dia lebih besar karena dia chipnya ada 2. 3600 lux itu nyala pada saat putih dengan kuningnya. Ya, kalau ini cuma 1 warna, itu bisa 3 warna. Jadi headlamp saya lebih rekomendasi tipe ini. Pak, kok lebih rendah? Iya, nggak apa-apa karena dia mempunyai keuntungan masing-masing. Saya lebih percaya tipe Cree ini, kenapa? Karena lebih heavy duty. Heavy duty itu jadi maksudnya lebih bisa diajak kerja berat, ya, seperti itu. Hanya warna putih ya, 5500 Kelvin seperti ini saja, Anda nggak bisa berubah warna. Dia keuntungan lain adalah adjustable ya. Adjustable yang pasti adalah Anda masang harus vertikal. Bisa tarik maju mundur, yang default adalah dorong maju dan vertikal ya. Cree XHP 50 second generation 30 watt. Syarat bohlam bagus, 1 watt dan luxnya gede. Kedua, harus stabil. Saya jamin ini stabil, tidak ngedrop. Ketiga adalah adjustable, saya sudah bilang tadi bisa di-adjust. Banyak yang bertanya juga, Pak, posisi kabel di atas atau di bawah? Bebas, mau di atas bisa, di bawah bisa. Anda tinggal putar-putar aja karena ini full adjustable. Keempat adalah soal bayangan gelap atau bisa diservis atau tidak. Bohlam ini bisa diservis ya. Chipnya dalam arti itu ya. Chipnya kalau mati bisa diservis. Kelima adalah bayangan gelap. Bayangan gelapnya kecil, Bro. Karena saya udah bilang bohlam ini harus 360 derajat ya. Jadi bayangan gelap harus kecil ya. Bayangan gelap kecil itu menguntungkan ya, karena makin padat outputnya. Keenam, tidak storing, saya jamin tidak storing ya. Ketujuh juga soal pendinginan good lah, intinya double cooper PCB ya. Barang sebelum dikirim akan kita kalibrasi dulu ya, jadi barang sampai tinggal pasang. Kalau Anda nggak mengerti pasangnya, silakan WhatsApp saya akan pandu Anda sampai bisa ya. Jadi ini rekomendasi untuk Kijang Innova Reborn tipe G ya. Semua tinggal PNP ya, soket to soket, jadi nggak ada yang dipotong-potong, pokoknya tinggal PNP. Keuntungan lain adalah ini kabelnya sudah dirajut pakai nilon ya, driverless. Jadi terutama untuk mobil yang diesel ya, diesel getarannya lebih gede, jadi ini tidak ada istilah takut kabel putus di sini segala macam, nggak, karena sudah dirajut oleh nilon ya. Jadi lebih rekomendasi untuk Innova Reborn ya. Oke, cukup. Anda bisa beli bohlam ini ya, rekomendasi saya adalah Anda bisa beli di Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Motor Lighting, itu reseller saya yang mengelola. Tokopedia Anda bisa beli di reseller Juragan Lampu, atau Anda bisa beli di Juragan Lampu Jungki Wenas.
silakan WhatsApp saya 089826938838 ya. Untuk Anda yang mau order langsung silakan transfer BCA, kita kirim menggunakan JNT. Oke, terima kasih. Selamat siang ya, kita lanjut. Jadi ini di review untuk Nissan Livina 2015 ya, 2016, jadi versi generasi terakhir Nissan Livina ya. Sebelum dia berubah tampilan yang seperti Expander ya, Livinder. Jadi ini Nissan Livina yang lampunya terpisah, jadi generasi terakhir yang sebelum dia berubah ke model kayak Expander. Nah, ini untuk lampu jauhnya ya, lampu jauhnya. Jadi lampu dekatnya itu H11, lampu jauhnya H11 ya. Saya jamin ini akan lebih terang dibandingkan Philips ya, karena yang punya mobil adalah low beamnya sudah ganti Philips. Nah, ini di order untuk lampu jauhnya. Silakan dibandingkan ya, hasilnya nanti akan lebih terang mana. Saya menghimbau ya untuk customer saya yang sudah beli, kalau bisa ya bikinkan video, kirimkan ke saya. Nanti akan saya upload ke YouTube sebagai testimoni. Ya, tidak perlu ngomong yang bagus-bagus, omong apa adanya, review secara jujur. Jadi saya mau mendapatkan feedback dan feedback itu akan kita upload ke YouTube ya. Jadi supaya calon customer baru bisa melihat bahwa hasilnya si Jungki ini jualan lampu itu jelek atau bagus. Seperti itu. Anda review secara jujur. Kalau terang bilang terang, nggak terang bilang nggak terang, nggak fokus bilang nggak fokus ya. Nah, videonya supaya bisa bagus atau bisa diupload ke YouTube. Jadi kalau bisa satu, sebelum diganti lampu divideokan. Jadi sinar original lampunya bagaimana ya. Nah, terus setelah ganti lampu bagaimana? Jadi ada perbedaan seperti itu ya. Jadi saya menghimbau untuk customer saya, terima kasih kalau saya mau dikirimkan video upload hasil penggantian lampu ya. Pertama kali adalah videokan waktu lampu standar dan videokan lagi waktu lampu sudah diganti ya. Terima kasih. Jadi satu, saya ulang, syarat bola bagus, watt dan luxnya harus gede. Levelnya dia cuma di 30 watt, 3100 lux ya. Kedua, harus stabil, saya jamin stabil. Ketiga, adjustable, ya adjustable terpenuhi. Bisa diputar ya, maju mundur dan putar ya. Keempat adalah serviceable, bolam ini bisa diservis. Chipnya ya, kita ngomong chipnya yang bisa diganti. Kelima adalah tidak bayangan gelap. Soal bayangan gelap, makin tidak gelap makin bagus, makin yang gelapnya makin kecil juga makin bagus. Keenam, tidak storing, saya jamin tidak storing ya. Bolam ini sebelum dikirim kita akan cek dulu ya, kita kalibrasi ulang segala macam, kita pastikan fungsinya, suntikin thermal pass segala macam ya. Jadi barang sampai tinggal pasang saja. Kalau nggak ngerti pasangnya silakan WhatsApp saya, kita akan pandu. Pemasangan simple, mudah, tidak ada yang ribet, tinggal colok saja. Saya juga tidak mau menyusahkan Anda sebagai customer saya. Yang enak-enak aja lah, yang PNP aja ya. Colok soket begini, kalau nggak nyala Anda balik. Udah, itu aja, simple ya. Pemasangan juga nggak ribet, 5 menit selesai ini mah untuk Nissan Livina 2015 ya. Yang lampunya sudah terpisah. Oh ya, kenapa tipenya H9? Ya karena bawaan mobilnya H9, bukan saya yang menentukan ya. Kadang-kadang lampu jauh mobil tertentu itu ada yang HB3, ada yang H1, ada yang H7. Itu yang menentukan bukan saya. Jadi pabrikan mobil yang menentukan, kita cuma jual. Kita cuma tinggal menyesuaikan tipe yang dipakai di mobil tersebut ya. Jadi intinya adalah belilah sesuai tipe ya. Nanti kita akan kasihkan yang sesuai tipenya, sebelum dikirim akan kita kalibrasi ya. Pemasangan tinggal PNP ya. Untuk reflektor sih nggak ribet, kalau proyektor agak ribet, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut soal vertikal horizontal. Kalau reflektor mah kelihatan kok dari depan ya. Jika Anda nggak paham cara pasangnya, silakan WhatsApp saya 089826938838. Anda bisa order di Bukalapak ya. Kalau jika Anda berminat, Juragan Lampu username-nya, Shopee F3 Moto Lighting dikelola oleh reseller saya. Tokopedia Anda bisa cek di reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas, saya sendiri yang mengelola. Anda bisa order melalui WhatsApp 089826938838. Kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA ya. Ini untuk lampu jauh Nissan Livina. Bohlam yang menggunakan H9 ini selain Livina apa sih? Ternyata mobil Grandis. Jadi di levelnya tahun 2015-an, lampu jauhnya H9 ya. Yang saya pernah jual adalah untuk Mitsubishi Grandis dan
Nissan Livina sebagai lampu jauh tipe H9 ya. Oke, cukup reviewnya, terima kasih. Selamat siang, ini lanjut ya. Jadi ini review untuk lampu jauh high beam Pajero Exit ya, 2011 kalau nggak salah. Jadi Pajero yang sebelum yang sekarang ya. Jadi satu, syarat bolam bagus, kuat dan looksnya harus gede. Kedua adalah harus stabil. Ketiga, adjustable ini bagus sekali ya untuk mencari spot dan float. Jadi bisa agak ditarik mundur, agak didorong maju ya. Jadi sorotan sinarnya bisa spot dan float. Keempat, bisa diservis ya. Kelima adalah bayangan gelapnya kecil. Bayangan gelap kecil dan tidak terlalu besar ya. Keenam, tidak storing. Ketujuh, pendinginannya double cooper, kipasnya gede ya, lumayan heatsinknya. Jadi level watt dan luxnya dia di 3100 lux 30 watt ya. Sesuai dengan spesifikasi, tidak dilebih-lebihkan, tidak ditulis sebesar-besarnya di kardus. Jadi ini 30 watt 3100 lux versi 2021. Pemasangan tinggal PNP ya, tinggal colok soket saja, tidak ada yang ribet. Pemasangan tinggal PNP, kabel ini sudah dirajut oleh nilon jadi tahan tarik ya. Untuk mobil diesel ya lebih banyak bergetar, jadi so far so good. Jadi tanpa ada perlu mengikat-ikat driverless yang bisa kalah di sininya ya. Ini sudah dirajut oleh nilon ya. 30 watt 3100 lux maksimum. 5500 Kelvin ya, putih ke kuning. Jadi kalau bertanya hujan masih tembus nggak? Dari testimoni tembus ya. Faktor nggak kelihatan hujan itu sebenarnya bukan cuma dari lampu, tapi dari kaca depan mobil Anda, kaca film segala macam ya. Itu juga merupakan faktor yang penting. Ya, jadi ini pemasangan tinggal PNP ya. Bisa tarik maju mundur karena ini full 360 derajat diputar maju dan mundur. Ya, saya review secara cepat saja karena sudah banyak dibahas ya. Oke, cukup. Terima kasih. Jadi ini untuk Pajero High Beam, untuk lampu jauh Pajero Exit. Jadi untuk Dakar juga bisa, cuma kan yang bawaan pabriknya masih halogen. Nah, ini kita upgrade menggunakan LED ya, bisa setting float dan spot. Selamat sore ya, mau hujan nih. Ini bohlam LED 3 warna ya. Untuk Ford Everest fog lampnya menggunakan tipe H11 ya. Ford Everest menggunakan tipe H11 ya. Bohlam aslinya H11 55 watt ya. Bohlam ini 3 warna ya, 3 warna. Chipnya chip dempet ya, putih kuning. Jadi dia bisa 3 warna karena ada 2 buah chip. Ada chip putih dengan chip kuning ya. Putihnya bisa nyala sendiri, kuningnya bisa nyala sendiri, bisa putih kuning 4300 Kelvin ya. Jadi 6000, 3000, 4300 Kelvin ya. Chipnya chip dempet ya. Selalu saya bilang syarat bohlam bagus ya, watt dan luxnya harus gede. Watt dan lux wajib gede ya. Gede ini dalam arti real, sesuai. Gedenya ini bohlam aslinya 55, sedangkan ini 30 watt. Jadi sebenarnya bukannya gede dalam arti gede, tapi maksudnya adalah watt dan luxnya harus sesuai dengan yang dia tulis di dus. Karena kenapa? Di dus pasti ditulis segede-gedenya, tapi tidak gede kenyataannya kecil ya, seperti itu. Karena kenapa kecil? Kita ukur berdasarkan wattmeter, bukan berdasarkan tulisan ya. Jadi kalau Anda beli bohlam ini, kita berbicara real, berbicara apa adanya real ya. 30 watt ya 30 watt ya. Bohlam ini 30 watt, 3600 lux maksimum ya. Bisa putih, bisa kuning, bisa putih kuning. Ada 2 buah chipnya sudah chip dempet. Syarat kedua adalah harus stabil, tidak boleh ngedrop ya. Udah 30 watt tidak boleh ngedrop. Banyak LED awalnya gede 50 watt, 40 watt, 60 watt, tapi setelah dinyalakan wattnya turun. Kenapa turun? Karena panas. Kenapa dia turun? Karena memang sengaja dibikin start awalnya gede untuk mengelabui Anda sebagai pembeli. Tapi faktor yang paling penting adalah bukan mengelabui juga. Faktor yang paling penting adalah panas. Jadi panas ini LED itu ngedrop. Ya, segala sesuatu itu panas ngedrop, merugikan. Ya, panas dalam hal ini merugikan. Kecuali Anda
punya oven buat panggang roti, panas ya menguntungkan, roti Anda jadi matang, jadi garing ya. Tapi kalau panas di lampu LED ini merugikan, makin panas makin rugi. Makanya kenapa nanti ada syarat ketujuh, bolamnya itu pendinginan harus bagus ya. Ketiga, adjustable. Nah, adjustable ini kalau dipasang ya bisa di-adjust ya, bisa diputar ya, maju mundur. Jadi Anda bisa menaruh chip putihnya di bawah atau chip kuningnya di bawah. Bebas. Ya, makanya kenapa saya bilang ini bolam enak sekali. Adjustable ya, maju mundur putar. Maju mundur putar, adjustable, enak sekali. Anda bisa naruh chip putihnya di bawah atau chip kuningnya di bawah, tinggal dibalik saja. Apa sih keuntungannya bisa dibulak-balik begini? Kalau putihnya di bawah, sinar putih akan lebih jauh. Ya. Kalau Anda taruh chip kuningnya di bawah, sinar kuning akan lebih jauh dibandingkan putihnya, seperti itu. Ya. Anda suka yang mana, terserah, bebas, Anda tinggal praktek sendiri, tapi rekomendasi saya adalah kuning chipnya di bawah. Supaya sorotan kuning lebih jauh dibandingkan sorotan putihnya. Ya, seperti itu. Syarat keempat adalah serviceable. Bolam ini nggak bisa diservis bro, to the point. Ya, rusak buang. Tipe-tipe kelas bolam begini nggak bisa diservis. Mau merek apapun, Anda punya LED merek PIAA, punya Philips, punya Osram, punya Autovision, mau punya Pro 7, nggak bisa diservis bro, rusak buang. Ya. Kelima, bayangan gelap. Bayangan gelap harus kecil. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus. Intinya seperti itu. Jadi Anda harus mendapatkan ininya setipis mungkin. Makin tipis makin bagus. Ya, karena kita butuh padat di tengah, ya. LED ini akan dipasang vertikal. Jadi kalau bagian atas bawahnya gelap merugikan Anda lah, intinya seperti itu ya. To the point saja saya ngomong apa adanya. Ya. Jadi ini harus dipasang vertikal ya. Nah, bagian atas dengan bagian bawah akan menerima bayangan gelap. Ya, makanya bayangan gelap ini kecil, bro, nggak gede. Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan. Nah, kita buktikan. Kecil, bro, bayangan gelapnya tuh. Ya. Nggak gede lah pokoknya intinya. Ya. Nah, syarat selanjutnya yang keenam adalah tidak storing. Bolam ini tidak storing, saya jamin ya. Penting bro, kalau bolam itu tidak storing itu penting, menguntungkan Anda lah pokoknya intinya. Radio mobil Anda tidak terganggu, komponen kerja elektronik mobil Anda juga tidak terganggu gitu ya. Storing ya, nanti diinjak gasnya kok jadi kok lemot ya pakai ini segala macam. Nah, itu akibat gara-gara storing namanya. Ya. Soal pendinginan syarat ketujuh. Ini ada heatsinknya bro. Sebenarnya kita berbicara kalau heatsink ya, sirip-sirip ya, makin gede makin besar, makin permukaan makin luas makin bagus. Sama seperti Anda lihat deh, radiator mobil, siripnya makin banyak, luasnya makin gede, makin tebal, volumenya makin gede, pendinginan tentu akan makin gede. Sama dengan ini. Ini kalau makin gede, siripnya makin banyak, makin tipis, makin bagus untuk pendinginan. Ya, makanya saya bilang LED ini ada siripnya. Banyak LED yang nggak ada sirip tapi dia punya kipas, tapi ini dia kipasnya di bawah, sirip di atas. Jadi istilahnya pendinginannya di sirip gitu ya. Jadi bagus makanya untuk pendinginan ya. Saya ngomong apa adanya to the point, memang di luaran masih banyak bolam yang bagus, tapi ini bolam 3 warna menurut saya yang paling terang saat ini. Video ini dibuat di 2021. Mungkin akan ada terus di YouTube, nanti Anda nontonnya di 2025. Nanti ada yang berkomentar omongan saya, bilang, "Pak, ini lebih terang." Iya, ini tahun 2021, bro, karena LED itu berkembang, ya. Seperti itu. Oke, akan kita demokan nyalanya ya. Kita testing pakai fog lamp-nya Avanza ini. Ya. Nah, ini akan kita praktekkan ya nyalanya. Sebentar. Ya, ini akan kita praktekin nih nyalanya nih. Tadi saya benerin tripod dulu ya, goyang. Jadi ini nyalanya ya. Ini kalau kita taruh sinar putih di atas ya. Apa sih keunggulan pakai LED ini? Sangat lebar bro. Ya, lebar nih. Anda lihat nih. Ini sini tengahnya sebagai center, kita geser ke situ. Tuh. Ini tengahnya kembali, kita geser ke situ sinarnya. Jadi sangat lebar bro. Ya. Keuntungan pakai chip ini, LED ini adalah lebar banget ya, lebar banget ya. Nah, ini chip putihnya ya, kita akan ganti warna. Nah, ini putih kuningnya lebih di atas ya.
Nah, ini kuningnya. Ya. Kita lihat, kita ulang secara cepat. Ini putih. Putih sinarnya agak di bawah. Kuning, ini putih kuning versi 4300-nya, kuningnya di atas, putihnya di bawah. Nah, ini kuningnya di atas ya. Nah, ini putihnya di bawah atau kuningnya di begini, kita gampang versi 4300 kita bisa nyeting dia nih. Kita putar. Ya. Nah, ini putihnya di atas. Jadi Anda mau putih di atas atau kuning di bawah terserah. Saya sih rekomendasi kuning di atas. Karena kenapa? Lebih fokus. Karena karena chip LED-nya ini memang bukan center chip ya, tapi saya pelajari ya. Saya pelajari dia agak lebih putih, lebih center, tapi dia memang bukan center chip. Apa itu center chip? Jadi taruh di tengah, tapi nggak terlalu center juga. Ya, nggak terlalu center. Jadi intinya adalah kuning, saya sih rekomendasi taruhnya di bawah chipnya. Kenapa? Supaya sorotan kuningnya lebih jauh ya. Seperti itu. Saya mengundang customer saya atau calon customer saya, terutama customer saya yang sudah beli ya, saya mengundang coba direkam gitu ya video. Jadi sebelum diganti bagaimana ya, pakai halogen 55 watt divideokan, sinarnya bagaimana ya, posisi handphone kalau bisa tidur, jangan berdiri ya. Jadi sebelum diganti videokan, sudah diganti videokan. Jadi ada perbedaannya antara belum dengan sudah diganti ya. Saya sangat mengapresiasi customer saya yang mengirimkan saya video. Saya sangat berterima kasih. Karena gini loh, banyak orang yang komentar si Jungki bacotnya doang gede, dia mah nggak pernah mau praktek, kasih hasil lihat ya. Dia cuma tiap hari kerjanya bacot-bacot doang, tapi aneh aja banyak yang beli. Ada loh yang ngomong begitu, saya dengar dari dari WA lah. Saya juga nggak tahu WA bener atau memang WA-WA-an. Ya pokoknya intinya saya di screenshot ada yang seperti itu. Nah, jadi makanya saya mengundang calon customer saya atau customer yang sudah beli, videonya tolong kalau bisa divideokan ya, saya sangat terima kasih. Jadi saya mempunyai testimoni gitu ya. Anda ngomong apa adanya, jadi Anda ngomong. Jadi seperti Anda bikin liputan atau Anda memvideokan sama seperti saya, Anda ngomong to the point. Jangan, nggak usah malu-malu. Ya, Anda ngomong kalau terang, Anda bilang terang, kurang terang, Anda bilang kurang terang, dan sebutkan mobilnya mobil apa. Saya pasang di mobil ini, misalnya ini untuk Ford Ranger, Ford Everest. Tipe bolamnya ini adalah GL3 ya, fog lamp H11. Ini sebelum dipasang misalnya masih halogen, sinarnya seperti begini. Nah, ini sudah dipasang lampu LED-nya, hasilnya segala macam ya. Silakan bebas ngomong apa adanya, to the point. Saya tidak pernah memaksa Anda, Pak, tolong dong kasih testimoni yang bagus-bagus. Enggak, Anda ngomong apa adanya itu lebih membangun buat saya gitu ya. Jadi saya yakin untuk masih tetap jualan produk ini. Misalnya kalau testimoninya pada jelek, kita buat apa jualan lagi? Mendingan kita cari produk lain yang lebih bagus, bener nggak? Ya, to the point saja. Karena saya jujur terus terang hobi. Kalau udah nggak bagus, buat apa kita tetap paksakan jual? Kita mendingan pindah. Ya, pindah, cari produk lain seperti itu. Ya, dan jangan bilang saya harganya jualannya mahal, karena ini harga sudah ditentukan dari distributor. Ya, distributor sudah menentukan harganya. Jadi saya ini sistemnya komisi. Jujur terus terang kita dagang, saya juga hobi. Di mana-mana orang dagang pasti mencari keuntungan. Ya, nggak ada orang yang mau berdagang tapi rugi. Itu namanya bullshit. Ya, yayasan aja juga mau cari untung bro, mau cari duit. Ya, semua pasti orang mau mencari duit karena hidup ini butuh duit. Ya, saya to the point. Cuman kita ada batasannya juga gitu ya. Ini barang disuplai oleh distributor, jadi jangan bilang saya untung besar. Harga sudah ditentukan oleh distributor, kita jual sesuai price list yang mereka tentukan, seperti itu ya. Sesuai price list yang mereka tentukan ya kita ikuti, karena ada garansi dari distributor. Di sini nih ada nomor register ya. Sebenarnya barang sebelum dikirim kita catat bro ya, kita juga laporkan ke distributor ya. Jadi garansinya berlaku. Jadi garansi yang menanggung satu adalah distributor, bukan si Jungki ya. Kalau si Jungki yang nanggung bisa mati bro. Mati ini dalam arti maksudnya bisa rugi bandar.
Kenapa? Karena LED ini banyak problem, bro. Saya ngomong apa adanya to the point, ya. Tidak usah muluk-muluk LED awet-awet. Ya to the point aja lah, ngomong apa adanya. LED itu resiko rusaknya itu gede. Apalagi namanya buatan Cungko. Ya, to the point. Ya, Automax. Ya, kenapa per 1 April ini sudah tidak mau dijual garansi oleh distributor di Jakarta? Karena banyak komplain, bro. Rugi. Ya, rugi. Nah, si Jungki rugi nggak? Nggak rugi. Karena kenapa? Ada rusak, kita tukar ke distributor. Distributor yang tukar ke importir, itu urusan mereka. Intinya adalah sebatas saya adalah saya dengan customer. Gitu ya. Jangan sampai customer rugi, jangan sampai ya kita juga tidak mau rugi. Distributor juga sebenarnya nggak mau rugi. Ya. Itu urusan mereka garansi. Intinya adalah garansi saya ke customer adalah tanggung jawab. Gitu ya, seperti itu. Banyak orang yang kasih garansi tinggi-tinggi lama-lama, maksudnya ya kalau selama dia bisa menggantiin sih nggak apa-apa, tapi kenyataannya banyak yang garansinya nakal atau garansinya bodong seperti itu ya. Oke, saya jelaskan LED ini mempunyai satu buah siklus ya. Siklus itu adalah warna putih, putih kuning, kuning, putih, putih kuning, kuning. Jadi satu LED ini akan mempunyai siklus warnanya putih, putih kuning, kuning, putih, putih kuning, kuning. Jadi dua buah LED ini mempunyai siklus sendiri-sendiri yang sama, putih, putih kuning, kuning ya. Jika Anda terlalu cepat mematikan menyalakannya, dia akan terjadi error. Misalnya, yang ini sudah berubah awal nyala warna putih, yang ini sudah berubah menjadi putih kuning, yang ini masih tetap warna putih. Langkah yang benar adalah Anda reset. Bagaimana meresetnya? Anda matikan lampunya 1 menit atau sampai 2 menit. Baru Anda nyalakan kembali. Itu namanya reset. Ya, jangan Anda matikan nyalakan karena tidak bakal ketemu warnanya, karena dia mempunyai siklus masing-masing. Dia tidak mempunyai hubungan saudara sendiri-sendiri. Cuman memang siklusnya adalah putih, putih kuning, kuning. Jadi kalau ini awal pertama kali warna putih, misalnya kalau dimatikan dinyalakan terlalu cepat, yang ini sudah berubah warna menjadi putih kuning, yang ini masih tetap warna putih. Anda matikan switchnya, Anda nyalakan lagi, yang ini akan berubah menjadi kuning, yang ini akan berubah menjadi putih kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, ini akan berubah menjadi putih, ini akan berubah menjadi kuning. Jadi tidak bakal ketemu. Yang benar adalah Anda reset, ya, Anda reset. Kenapa harus di reset? Karena dia ada memori, ya. Memori itu harus discharge full. Memori itu discharge full itu dari kapasitor atau induktor, ya, seperti itu. Jadi harus discharge, baru Anda nyalakan lagi, seperti itu. Hal ini saya udah ngomong begini, dia praktekin, misalnya ke Automax atau ke bolam-bolam 3 warna atau 2 warna merek lain. Kok omongannya si Jungki nggak terbukti ya? Karena tiap-tiap LED ini mempunyai cara kerja yang berbeda-beda. Hal begini kita coba ke Pro 7, nggak berlaku, nggak bisa, karena istilahnya arsitekturnya berbeda. Jadi beda, nggak bisa disamakan. Jadi ini adalah contoh kasus untuk LED ini. Kalau untuk Pro 7 dibegitukan, di reset, nggak bisa karena dia tidak ada memori. Ya, nggak ada memori dan dia ada driver gitu ya. Nah, ini driverless ya. Selalu saya bilang ini driverless lebih unggul, sudah dirajut nilon ya. Jadi lebih gampang lah soal pemasangan. Jangan vonis dulu barang Pak mati Pak nggak nyala. Jangan vonis dulu. Anda colok dulu begini, kalau nggak nyala Anda balik. Itu dulu. Misalnya kalau Anda udah balik-balik nggak nyala, Anda lihat dulu pinnya bengkok nggak. Kadang-kadang orang nancepnya nggak bener, udah main dipaksa aja. Kenapa? Karena sistemnya sistem ngobok masang begini. Ya, mata nggak melihat tapi tangan yang bermain. Tangan bermain yang masuk melalui bumper, yang masuk melalui fender samping. Jadi tolong dilihat pinnya ini harus lurus. Lurus itu nanti masuk ke soket. Kalau pinnya bengkok, artinya pinnya nggak masuk dengan benar, ya nggak bakal nyala ya, seperti itu. Intinya adalah barang sebelum dikirim kita cek dulu. Kita pastikan barangnya baru, bukan barang bekas, bukan barang rusak. Ya. Kita setting, kita kalibrasi ya, segala macam pasti perlu kita kalibrasi. Kita samakan pasangannya antara kiri dengan kanan, chipnya, posisi chipnya, karena saya baru perhatikan ada yang renggang, ada yang segala macam, makanya kita samakan ya. Sama yang seperti tadi saya bilang, ini bukan center chip, tapi agak center di warna, kadang-kadang ada yang di warna kuningnya lebih center, warna putih lebih center, makanya saya harus samakan ya, seperti itu. Cara pakai, jangan lupa matikan. Anda mau ganti warna, Anda matikan, tunggu 2 detik, 1-2 detik tunggu, baru nyalakan kembali. Jangan terlalu cepat. Kalau Anda terlalu cepat matikan, Anda nyalakan lagi, dia bisa terjadi error. Error itu yang tadi saya bilang, warnanya bisa tidak sama. Gitu ya. Ini kejadian sama seperti gini, Anda punya TV LCD, ya, sedang nampilin RCTI misalnya atau Metro TV. Ada colokan di tembok, Anda cabut, tiba-tiba Anda pasang lagi. TV itu belum sempat mati kan, tapi kan setrumnya sudah
sudah Anda cabut, tapi masih bisa nyala sebentar, kemudian baru mati. Artinya apa? Masih ada sisa listrik di dalam komponen kapasitor, terutama induktor. Ya, kalau Anda cabut terus colokin lagi, jadi dia tidak sempat mati karena masih ada sisa listrik. Nah sama, kenapa ini saya minta Anda matikan 1-2 detik supaya sisa listrik itu habis baru dinyalakan kembali, jadi tidak error seperti itu ya. Jadi bolam-bolam berwarna ini error pasti ada ya, bukan tidak ada, kita ngomong apa adanya to the point. Cuman intinya kalau Anda cara pakai benar mestinya aman ya, seperti itu. Memang ini yang paling terang ya, saat ini belum ada lagi pendinginan double cooper ya. Oke, cukup. Dia sistemnya tidak tembus ya, jadi Anda nggak usah takut masuk air segala macam. Ininya juga karetnya tebel ya, H8, H11, H16. Cuman kebetulan kali ini diorder buat Ford Everest ya. Oke, terima kasih. Yang belum order ditunggu ordernya. Anda bisa order melalui Bukalapak Juragan Lampu, Shopee F3 Moto Lighting ya, itu reseller saya. Sama aja Anda beli di Shopee juga ya. Cuman saya nggak jualan di Shopee, kenapa? Karena ya itu reseller saya, karena agak ribet juga ngirim di Shopee sekarang ya, saya harus ngeprint barcode. Anda di Tokopedia bisa order melalui reseller Juragan Lampu ya, reseller Juragan Lampu atau Juragan Lampu Jungki Wenas. Silakan WhatsApp saya 0898 269 3838. Anda bisa order melalui WhatsApp, kirim menggunakan JNT, transfer menggunakan BCA. Oke, terima kasih.